Di ketinggian ekstrim pegunungan Rocky dan pesisir barat Amerika Utara, di mana udara menipis dan batu menjulang tajam, hidup sebuah makhluk yang menantang hukum keseimbangan. Inilah mountain goat, kambing gunung Amerika, penguasa tebing yang nyaris tak tersentuh. Meski namanya mengandung kata goat, hewan ini bukan kambing sejati. Secara ilmiah, ia lebih dekat dengan antilop. Namun, kemampuannya memanjat tebing curam membuatnya pantas menyandang nama itu. Bagi mountain goat, tempat yang mematikan bagi makhluk lain justru adalah rumah. Mountain goat hidup di wilayah dengan ketinggian lebih dari 3000 meter. Daerah ini diselimuti salju hampir sepanjang tahun, dengan suhu yang bisa membunuh dalam hitungan jam. Namun, tubuh mereka dirancang khusus untuk kondisi ekstrim ini. Bulu mereka tebal dan terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar panjang dan kasar. Lapisan dalam disebut ciput, sangat halus dan hangat. Lapisan ini mampu menahan angin es yang menusuk tulang. Saat musim dingin datang, mountain goat tidak bermigrasi ke dataran rendah. Mereka bertahan di puncak dunia. Keajaiban sejati mountain goat terletak pada kakinya. Setiap kuku memiliki dua bagian fleksibel dengan bantalan kasar di bagian bawah. Struktur ini menciptakan gesekan luar biasa pada batu licin dan curam. Mereka dapat berdiri di tepi selebar telapak tangan manusia, melompat dari satu batu ke batu lain tanpa kehilangan keseimbangan. Bagi predator, mengejar mountain goat di medan ini adalah tindakan berbahaya. Tebing bukan penghalang, melainkan benteng pertahanan alami. Di lingkungan yang nyaris tandus, mountain goat tidak memilih-milih makanan. Mereka makan rumput alpine, lumut, daun semak, bahkan tanaman kecil yang tumbuh di sela batu. Saat musim dingin, ketika salju menutup hampir semua sumber makanan, mereka menggali menggunakan kuku kuatnya atau memakan vegetasi kering yang tersisa. Setiap nutrisi sangat berharga. Tidak ada energi yang terbuang. Mountain goat bukan hewan yang agresif tanpa alasan. Mereka hidup dalam kelompok kecil. Biasanya terdiri dari betina dan anak-anaknya. Pejantan dewasa lebih sering hidup menyendiri, kecuali saat musim kawin tiba. Namun, ketenangan ini bukan berarti tanpa bahaya. Jika terancam, mountain goat mampu menyerang dengan tanduk tajam yang melengkung ke belakang. Dalam pertempuran antara pejantan, dua individu bisa berdiri di tebing sempit dan saling menanduk tanpa kehilangan pijakan. Kesalahan kecil di sini berarti jatuh menuju kematian. Musim kawin terjadi pada akhir musim gugur. Pada masa ini, pejantan turun dari kesendirian mereka. Mereka mengikuti jejak betina, menandai wilayah dan menunjukkan dominasi. Setelah kehamilan sekitar 6 bulan, betina melahirkan satu anak atau 2 anak. Anak mountain goat sudah mampu berdiri beberapa jam setelah lahir. Dalam hitungan hari, mereka mulai belajar memanjat, mengikuti induknya di tempat paling aman. Di dunia mountain goat, belajar cepat adalah syarat hidup. Meski hidup di tebing, mountain goat tetap memiliki musuh alami. Puma, serigala, dan elang emas adalah ancaman utama terutama bagi anak-anak.
Namun strategi mereka sederhana, naik lebih tinggi di tempat yang bahkan predator paling tangguh pun ragu melangkah. Mountain goat berdiri dengan tenang. Bagi mereka, ketinggian adalah perlindungan terbaik. Mountain goat jarang takut pada manusia, bukan karena jinak, melainkan karena jarang bertemu manusia. Di beberapa taman nasional, mountain goat mendekati jalur pendakian. Mereka tertarik pada mineral garam dari keringat manusia. Interaksi ini sering berujung fatal, baik bagi manusia maupun bagi mountain goat. Perubahan iklim menjadi ancaman terbesar mountain goat saat ini. Naiknya suhu global mengurangi wilayah bersalju yang mereka butuhkan. Penyakit dari hewan daratan rendah mulai mencapai habitat tinggi. Ketika batas alam bergeser, mountain goat tidak punya banyak tempat untuk mundur. Puncak gunung tidak bisa naik lebih tinggi. Mountain goat bukan predator puncak, bukan pula hewan tercepat. Namun, mereka adalah simbol ketahanan. Di dunia vertikal yang keras, mereka hidup dengan tenang, presisi, dan keseimbangan. Saat kita melihat mereka berdiri di tepi jurang, bukan ketakutan yang terlihat, melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa mereka berada di tempat yang memang ditakdirkan untuk mereka kuasai. Inilah mountain goat, penguasa tebing tertinggi, penjaga sunyi di atap dunia.